calengnya tadi udah dihitung belum Mas? Belum Mas. Kita hitung ya, mulai kita hitung ada berapa, coba kita lihat. Dengan daun 9 ya ini, baru daun 9 masih size-nya remaja. Dari yang besar ini dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai yang besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Brian Garden 01. Nah, ini teman-teman, kita kembali lagi mengunjungi ke nursery Agus BR ya. Langsung kita masuk. Assalamualaikum Pak. Mas Agusnya di mana? Oh, di sana itu. Oh, di sana. Oke, ini lagi packing ya? Iya. Wah, kiriman hari ini Pak? Iya. Mantep betul. Dilanjut ya Pak. Siap. Sukses selalu. Oke, langsung saja kita intip yo, Mas Agus BR lagi apa. Nah, nih kita masuk ke dalam greenhouse Mas Agus, langsung disambut dengan beberapa medali atau piala ya, yang digelar atau ditentengkan di meja sini dekat aglonema. Nah, itu kebetulan Mas Agus juga lagi di kebun. Kita langsung samperin. Mas Agus. Assalamualaikum. Oh. Ya. Mas, ini kebalik Mas. Gimana? Oh. Ada jenengan yang assalamualaikum. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam. Mas Agus lagi apa Mas? Biasa Mas, cek kebun. Kalau pagi kegiatannya cek kebun. Iya Mas. Mas Agus, Iya. kita lanjut ke nganu ya Mas. Tanya aglonema rumpunan ya Mas. Iya, kemarin. Seputar rumpunan Iya. rumpunan yang ideal itu yang gimana Mas? Enggak, jadi kalau kita buat rumpun yang ideal, yang ya minimal yang dilihat itu enak gitulah, nggak usah kita terlalu jauh ke kontes ya. Yang dilihat enak itu ya minimal ada as tengahnya, terus daun itu dari bawah juga sampai atas penuh. Lah kita kan nyiapin bahan dari kecil yang sudah bener-bener perform. Ya. Jadi kalau semisal kurang perform ya kita bongkar, kita rajang. Kayaknya, Contohnya, nah Mas, contohnya kayak ini kan sudah jelas dari kecil, dari daun bawah itu sudah kecil, besar dia membentuk bulat. Nah seandainya ada as tengah ini yang agak tinggi itu sudah nggak jadi Mas. Nah, jadi gini, misal kayak ini, kayak kresna ini Wah, nah ini kresna ini kan sudah kita potong berkali-kali. Kebetulan yang kedua itu masih beranak, mau beranak 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 Mas. Nah ini beranak 4 ini memang sebetulnya sudah cukup kalau untuk jenis kresna, karena kresna itu mempunyai daun yang lebar. Cuman karena kurang idealnya itu karena batang ini terlalu tinggi, batang tengah ini asnya ini. Nah ini batangnya asnya terlalu tinggi, jadinya anak-anak yang di samping-samping ini udah nggak bisa mengejar sampai ke atas. Jadinya nanti akan kayak tower Mas, nggak jadi bulat tapi kayak tower. Nah kalau ini nanti solusinya ya yang tengah ini kita potong Mas. Potong. Cule Indo Mas. Cule Indo. Enggak, ini kita bongkar semua sekalian sama ngecek akar. Akarnya seperti apa? Dengan media tanam dari BR itu kita lihat. Nggih. Hasilnya seperti apa? Ini medianya Mas. Oh, mau tanya. Nggih. Ini untuk media udah diganti berapa kali Mas? Ini dari pertama. Belum. Kalau yang ini, nah ini dari kecil, ini dari daun 1, memang kita belum ganti media. Lah umurnya ini berarti misalnya dari bonggol sampai ke daun itu kan sekitar 3 bulan. Lah ini jumlah daun 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikali umur daun kan 20 hari ya, kita ambil kan rata-rata 20, 21 hari, kita ambil 20 hari. Berarti ketemunya 180 hari dibagi 3, berarti ketemunya 6 bulan. 6 bulan dengan masa tumbuhnya bonggol sampai ke tunas itu kan 3 bulan, berarti ini umur 9 bulan Mas ketemu. Nah umur 9 bulan ini dari 0 belum kita ganti media, nanti coba kita bongkar, kita cek seperti apa kondisi akar dengan media BR selama 9 bulan tanpa diganti. Nah nanti kita ke kantor saya di sana, kita bongkar-bongkar Mas. Pos kedua Mas. Ya. Oh, ini alamatnya di mana Mas Agus? Jalan Tentara Pelajar. Jalan Tentara Pelajar. Ponalan Baru, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Ponalan Baru, Magelang. Muntilan. Oh, Muntilan. Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah,
Masih masuk Indonesia masih. Oh, Indonesia. Masih masuk Indonesia. Bukan Belanda ya Mas? Bukan. Tapi Mas Agus ini mirip-mirip keturunan Belanda loh. Nggih, wo. Hidungnya Mas, cuma hidungnya. Oke Mas, lanjut yuk kita eksekusi ya Mas. Kita cek nggih, cek akarnya, kita bawa ke kantor. Nggih. Kantor. Bong Supit Mas. Bong Supit. Oke Mas, langsung saja kita eksekusi ya Mas ya. Nah. Itu tadi media umur berapa Mas? 9 bulan ketemunya tadi. 9 Kita bulan. hitung memang nggak kasih tanggal, tapi bisa kita hitung toh dari jumlah daun, bisa kita hitung umur tanaman. Tadi ketemunya 9 bulan. Jadi masa bonggol dari tanam sampai tumbuh tunas itu kan 3 bulan. Terus ini daunnya ada 9, berarti 9 umur daun itu kan rata-rata 20 hari. 9 kali 20 180 hari bagi 3, ketemunya kan 6 bulan. 6 bulan tambah masa bonggol tadi 9 bulan, belum kita ganti media sama sekali. Coba kita cek sebetulnya masih layak apa enggak. Kita cek aja dengan media BR. Ini anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Seminggu yang lalu belum pada mekar ya Mas? Belum, ini masih jungkup-jungkup lah. Ini sangat ideal kalau kita buat rumpunan. Pertama karena tumbuh tunasnya dia konsentrasi di tengah jadi satu, nggak ada yang ke tepi, nggak ada yang tepi. Memang karena kondisi dari kecil saya pot kecil Mas. Jadi pakai pot ukuran 8, pot ganti ke 10, sekarang ke 12. Jadi konsentrasi anaknya semua di tengah. Ini sangat ideal untuk rumpunan. Juga nanti ini akan nyetot ke sini Mas, akan ngejar dia naiknya ke sini. Karena otomatis kalau kena sinar itu, kalau anak yang di bawah itu kan penyinarannya yang di bawah kurang Mas, karena terhambat daun-daun ini. Nah, dengan adanya sinar yang kurang, otomatis secara alami batang akan memanjang, dia akan naik ngejar. Jadi nanti kalau sudah mekar daun 2, pasti batang yang di bawah ini akan lebih panjang dari batang-batang induknya, karena penyinaran yang di bawah ini tidak full tertutupi oleh daun-daun induknya. Jadi otomatis nanti terkejar. Oke, kita cek dulu Mas, seperti apa kondisi. Ini nggak sayang Mas? Ya memang nggak sayang. Ya kenapa sayang, wong ini memang kita cek, kita lihat apakah akarnya itu ada yang rusak, kita nggak tahu ya. Kalau memang ada yang rusak ya kita bersihin, kita ganti. Oke, monggo Mas. Kita bersihin, nggak nganu Mas, nggak apa asal kita sesuai dengan. Wah, ada lagi satu lagi Mas. Berarti anaknya ada 8. Oke, kita bongkar. Ini media selama 9 bulan Mas. 9 bulan metan dari BR. Kita cek seperti apa kondisi akar. Jadi kalau tanaman yang sehat, media yang cocok, itu biasanya akar berwarna putih Mas, dan anak-anaknya aktif semua dari mata tunas yang ada dari bawah sampai ke atas. Contohnya ya ini Mahes ini ada, nih anaknya juga muter. Ini sangat ideal kalau kita buat prospek rumpunan, karena nanti akan penuh semua, akan terisi semua ruangan yang ada di bawah ini. Nah, dengan media dari kami, media BR tentunya, akar juga sangat sehat sekali. Terbukti bonggol dari bawaan kita buka, bonggol dari bawaan yang kita cacah dulu 9 bulan yang lalu ini masih utuh. Bahkan akar dari bonggol juga masih utuh selama 9 bulan. Ini ya, ini bukti real ya Mas Brian ya. Nih. Terus bahkan anak yang belum muncul ke atas pun dia sudah mengeluarkan akar mandiri. Nih, ini adalah akar dari mata tunas, bakal tunas-tunas ini. Dia daunnya belum megar sudah punya akar bawaan. Artinya cocok media tanam dari kami di lokasi Muntilan, sangat cocok. Kurang lebih seperti itu Mas. Ini untuk yang jenis rumpunan yang size remaja. Nanti kita bongkar lagi untuk rumpunan yang besar nih Mas. Nah, nih daun 9 nih ya. Kita taruh dulu. Kita repotting Mas apa gimana? Ngikut aja Mas. Mau diganti pot. Oh iya, kan kita repotting aja. Kita repotting. Nah, cara repotting ini kan kalau kita repotting sesuai dengan kondisi akar seperti ini, yang dalam ini tidak akan terisi. Kalau versi saya ya. Nah, ini kalau saya, ini media yang lama kita buang, kita ganti media BR yang baru ini ya. Metan BR yang baru ini kita ganti. Kita campurkan osmokot dulu. Nih, jangan lupa tetap harus dikasih osmokot, karena untuk suplai nutrisi yang bisa menyetabilkan ini adalah dari osmokot. Dan nanti tiap 1 minggu sekali kita
suplai pakai pupuk daun, monggo terserah jenengan, mau POC dari BR juga ada, mau merek-merek lain monggo, mau yang organik ataupun yang non organik bisa. Lah ini Mas, ini potnya nggak diganti Mas? nggak usah ganti, masih kuat ini Mas. Nah ini biasanya saya isi dulu yang di tengah ini Mas. Nah, sehingga nanti kalau kita repoting ini nggak ada ruang yang hampa, nggak ada ruang yang kosong tanpa media. Nanti karena resikonya akar akan membusuk kalau sampai kosong. Nah ini potnya nggak usah diganti, masih berani Mas, masih ideal. Kita memang senang pakai pot kecil. Lah kita pukul-pukul gini tujuannya apa? Tujuannya supaya masuk ke selah-selah akar media yang ada. Kalau sampai ada ruangan-ruangan yang hampa, nanti takutnya akar akan tidak sehat karena tidak tersentuh oleh media tanam, Mas. Nah, setelah media penuh gini, baru kita celupkan di air ya. Ya, celupkan di air, mandiin sebasah mungkin, dimandiin. Nah, nih. Setelah itu kita tiriskan, udah Mas. Nah, terus sekarang kita cek itu sudah beres ya. Sekarang kita cek ini. Nah, ini untuk rumpunan seperti ini kan tidak ideal kalau untuk prospek tampilan ataupun untuk apalagi untuk kontes, dunia kontes dia nggak masuk Mas. Karena apa? Karena apa, Mas? Tidak imbang antara anakannya sama indukannya. Jadi ini indukannya terlalu besar. Nah, ini karena mungkin dulu waktu masih kita potong culik induk. Jadinya setelah besar baru tumbuh anak lagi. Tapi kalau dari kecil tidak diculik induk, hasilnya seperti ini, nanti jadi rumpunannya lebih ideal. Coba kita bongkar ya Mas. Boleh Mas. Kita bongkar ini mulai dari 0 dulu sampai beranak 5. Ini kita cek juga akarnya seperti apa. Saya juga kondisinya kurang ini, belum tahu. Coba kita cek. Ini media berapa tahun belum diganti Mas? Kalau ini ya sekitar 1 tahunan Mas. Kalau ini ya 1 tahun. Tahun lebih lah, 1 tahun lebih lah. Berarti metan dari Agus BR itu berapa lama Mas? Estimasinya kalau saya ya 9 bulan lah. Mending kita pendekkan daripada, walaupun mungkin kalau dipakai 1 tahun itu juga kondisinya tetap akar hebat gini. Wah, rimbun gini. Tapi ya alangkah baiknya kalau 9 bulan kita ganti. Ini 1 tahun lebih Mas, karena dari dulu belum beranak sampai beranak banyak. Ini kita biarkan aja untuk testimoni media aja. 1 tahun udah panen berapa Mas? Nah, ini berapa ini? Udah potong berapa kali? 1, 2, 3, 4. Panen 4 Mas, tapi panen dulu kan 4. Udah kita potong ini dulu, kita potong culik induk dulu. Lah, ini tujuan kita mau buat tani apa mau buat rumpunan? Kalau mau buat rumpunan ya kita culik induknya. Supaya nanti jadinya penuh, jadinya tampilannya bagus. Kalau ini kan induk terlalu tinggi. Ya monggo. Nah, kalau saya mending ini kalau kita buat rumpunan aja. Kalau kita buat rumpunan, nah saya biasanya kalau peso untuk motong itu sangat hati-hati. Jadi sebelum kita potong, karena kita nggak tahu tadi bekas motong apa, terus ada bibit-bibit spotnya apa enggak, ada bakterinya apa enggak, ya kita netralkan aja pakai alkohol. Diolesin alkohol ya biar kuman atau kutunya mati. Lebih baik menjaga Mas daripada nanti gitu. Iya, betul. Ini baru kita culik ya. Mungkin akar yang di atas ini agak minim Mas, karena kondisinya anak yang paling atas ini dia berada di atas, tapi bisa lah, nggak apa-apa, kita coba. Yang penting yang atas itu minimal dikasih akar 4 ya. Ini 4. Misalnya ya, ini kan terlalu atas, kita motongnya miring aja Mas, biar yang bawah juga dapat akar, yang atas juga. Nah, mungkin kalau kita angkat induknya, tampilannya nanti ke depan lebih ideal lagi, lebih bagus lagi. Tapi sementara jelek dulu nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, kan butuh proses Mas. Semua itu butuh proses, butuh ketelatenan dan kesabaran. Nah, ini atasnya kita tanam nanti. Akar berapa Mas? Tuh akarnya minim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 itu, tapi itu akar yang aktif ya Mas ya, yang sehat. Saya biasanya kalau akar sedikit gini nanti caranya saya bungkus gini Mas. Sungkup Mas? Ya enggak sungkup. Cuman saya bungkus gini, saya rapatkan, saya ikat gini untuk mengurangi penguapan Mas. Nanti mungkin episode berikutnya bisa. Nah, akar dikit agar aman.
Lah, setelah kita culik induknya kan tampilannya lebih bagus, Mas. Iya. Ini aja belum direpotting. Nanti kalau sudah direpotting sudah 3-4 hari tanaman sudah mulai mapan, baru kita tata satu-satu daunnya sesuai dengan kondisi batangnya. Ini nanti akan lebih bagus tampilannya. Nah, tapi kalau tadi tidak kita culik induknya, dia kan terlalu tinggi, Mas. Iya. Apa kita repotting dulu aja? Boleh, Mas. Nah, Monggo. Waktunya nggak kelamaan, Mas. Oh. Biar tambah ganteng ya, Mas ya. Ini ini pakai media BR tadi ya. Media BR. Nah, seperti apa, Mas, medianya, Mas? Ini, Mas. Nih, saya pegangin. Yang ini pegangin saya. Oke. Jadi media dari kami itu kan ada 7 komposisi. 7 Nah, komposisi. sebetulnya ada lebih dari 7, tapi ada beberapa komposisi yang memang tidak saya sematkan di sini. Mohon maaf karena itu rahasia tani. Rahasia perusahaan. Jadi yang kami sematkan itu pakis, pasir malang, kapur, sekam bakar, sekam fermentasi, sekam bakar, andam dan kaliandra. Nah, ini estimasi ini sampai 9 bulan baru ganti berani. Tapi ternyata tadi yang sudah setahun lebih pun tidak kita ganti. Berani ya, Lihat Mas? sendiri akarnya juga, nggih. Akarnya juga. Mas, bawa sini dulu, Mas. mana? Media sama pupuk, Mas. Oh ya, Nah, ini pupuk untuk nyuplai nutrisi mingguan. mingguan. Jadi setiap minggu itu dari kami selain osmokot tadi, osmokot kan tiap 2 bulan sekali Ya. untuk perawatan yang bagus dengan hasil yang seperti ini, kurang lebih hasil yang jenengan presani tadi. Juga pakai POC ini. POC ini pengaplikasiannya ada di kemasan. Ini acara penggunaannya ada. Jadi dicampurkan air dengan konsentrasi perbandingan 10 banding 1000 mili atau 10 mili banding 1 liter air. Disemprotkan ke tanaman sampai ke daun ataupun sekitar akar sekitar seminggu sekali. Oke. Nah, untuk penyemprotan ataupun pengaplikasian POC ini yang bagus yaitu waktu antara jam 7 sampai jam 10 siang pagi. Jam 7 Oke. sampai jam 10 Itu usahakan siang. nyemprotnya di balik daun ini, Mas. Karena waktu jam-jam segitu stop matnya akan terbuka. Kalau lebih seperti itu, Mas. Jadi biar dapat hasil yang maksimal, ya alangkah baiknya kalau pengaplikasiannya secara tepat. Bentar nih tanya lagi, Mas. Oke. Untuk media dan pupuk tadi, Mas. Ya. Bawa sini, Mas, ditenteng ya, Mas ya. Ini media. Nah, media itu berat berapa, Mas? Ini isinya 3,6 kilo kurang lebih ya, Mas. 3, Ada selisih 1-2 on ya wajar lah. 3,6 kilo. 3,6 kilo. Ya. Ini untuk harga 35.000. 35.000. Terus POC-nya ini juga kita hargain 35.000. Ini isi 500 mili. 500 Oke. mili. Ini kalau untuk pojogap 10 ini bisa untuk 15 sampai 16 pot. Oke. Berarti Jadi kalau- pengiriman kalau paling enggak itu berapa, Mas? Kalau dari jasa JNT Cargo itu kan estimasinya dihitung per 11 kilo, Mas. Per 11 Jadi, per kilo, 11 kilo. Jadi kalau Jakarta itu kurang lebih 49.000 kalau enggak 48.000 itu dihitung per 11 kilo. Jadi kalau media ini bisa untuk 3 karung. Jadi 3 ongkir karung. 1 karung sama ongkir 3 karung itu sama. Oke. Jadi kalau saya sarankan aja kalau beli ya mending 3 sekalian 3 karena sekalian. ongkirnya lebih murah. Kalau untuk pupuknya, Mas, pupuknya itu 1 kilo muat berapa, Mas? Ini kan 500 mili otomatis kan hampir sama dengan 500 gram. Jadi Ya. ini berat kurang lebihnya juga setengah kilo. Jadi kalau ini 2 itu isinya 1 kilo. 1 kilo. Tapi lebih kalau sedikit misal mungkin ya, tapi kalau misal media tanam itu 3 ditambahi pupuk 1, ongkirnya masih sama, Mas. Masih sama. Masih tetap ketemu kurang lebih 11 kilo, Mas. Masih sama ongkirnya. sama. Ya, ya, ya. Ye. Yang pengalaman yang kemarin yang sudah. Kita lanjut, Mas. Kita Oke, repotting, nggih. lanjut repotting Kita ya. repotting. Nah, ini akarnya buktinya, Mas. Pembuktiannya seperti ini, akarnya juga sehat. Cuman nah ini, Mas. Karena akar yang sehat itu juga terdapat batang yang sehat pula. Nek basa anune ya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kalau manusia ya. Ya. Tapi kalau tanaman di mana akar sehat, biasanya batang juga sehat. Tuh lah, ini kan nek saya kan basicnya petani, Mas. Ini eman kalau bonggol ini kita biarkan. Nah, biar produktif kalau bonggol yang sudah tidak tumbuh tunas di bawah ini kita potong aja. Nah, ini kita potong, Mas. Nah, yang bawah ya kita potong. Nah, ini pasti masih ada mata tunas yang aktif, Mas. Ini kita tanam nanti Tanam tumbuh. sendiri. Lebih cepat tumbuh. Tapi kalau dia nempel di sini sudah nggak bakal tumbuh karena sudah kalah yang di atas. Oh, Ini yang batang bawah ya.
Ini kalau kita potong, asal ada mata tunas yang aktif, nanti cepat, paling 3 bulan sudah tumbuh nih mas. Kan semisal tumbuh 2 ya sudah lumayan lah Kresna konon gini. Oke, kita repotting mas. Nah, itu nggak diolesin obat mas? oh ayo harus. Nah, lupa ya mas, namanya manusia. Ini fungisida nggih, kita fungisida untuk mengantisipasi agar jamur tidak masuk ke batang. Kita olesi satu-satu lagi. Yang ini juga kita olesi. Nah, setelah kita olesi, nah sebaiknya ditunggu mas, ditunggu 10 menit lah paling enggak. 10 menit? 10 menit. Ya. Nah, ini hanya untuk praktek aja ya. Oke, harusnya ditunggu 10 menit dulu. Oke, nanti kita anu lagi. Ini kita repotting, harusnya 10 menit mas ini. Kita repotting. Nah, saya memang seperti ini mas biasanya mas, agar akar yang di dalam-dalam ini tersentuh oleh media. Karena kalau nggak diginikan, akarnya nggak tersentuh ya mas. Nah, kita jadinya itu mas, suka lonyot itu mas ya, ya, biasanya akar coklat dulu. Setelah akar coklat, nanti biasanya busuk. Lah, takutnya kalau akar sudah coklat, dia busuk, kok menyentuh ke batang, batang ikut busuk. Nah, kalau batang ikut busuk, mata tunasnya juga ikut busuk. Terus kita nggak bisa produksi. Kalau mata tunasnya busuk, ibarat kata kita mau nunggu apa? Kalau mata tunas sudah busuk, mau ngarep-ngarep anaknya ya nggak bakal muncul. Nggak bakal muncul, ya. Nah, itu yang pokok di akar. Kalau saya gitu mas. Paling pokok ya mas ya, akar ya? Pokok itu akar. Nah, tapi kadang perawatan akar itu sangat juga diperhatikan. Nah mas, ini ya, sudah kita repotting, ini tinggal nyiram aja. Nah, tampilannya kan beda ya mas ya? Bisa lebih bagus daripada yang ada induknya ini tadi. Kalau yang adanya dia terlalu tinggi loh tadi. Ya, nah, kurang lebih seperti itu mas. Oke, kurang lebih seperti itu. Coba kita lihat nanti 3 bulan 4 bulan ke depan. Ini nggak usah kita potong-potong, kita buat rumpunan, prospek rumpunan aja. Siapa tahu nanti bisa berlaga di meja kontes. Meja kontes itu jadi rumpun berapa mas? 4 ya? Rumpun 4. Rumpun 4. Nah, rumpun 4 ini nanti sendirinya dia akan naik besar. Nah, dari masing-masing rumpunnya akan keluar anak lagi. Itu yang nanti akan menui di bagian bawah ini. Memang butuh proses mas, paling enggak nanti 1 tahun lah. 1 tahun baru jadi ya. Ya seperti itu dulu mas, kurang lebih tentang bagaimana cara membuat rumpunan itu yang dari induk besar ataupun yang dari bonggol. Ya, tadi yang dari bonggol kita sempilkan yang maeswara ini, yang dari induk potongan cacah induk, cule induk yang dari Kresna konon ini mas. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi mas? Nah itu ditanam dulu mas, biar iya. Ini medianya kurang ya, buka dulu kita. Buka dulu. Nah itu apa mas? Yang di karung itu, karung sebelah itu? Mana? Itu pasir malang. Kita buka media BF dulu. Ini bakul media tetap buka media mas? Memang yang kita pakai juga yang kita jual mas. Oh iya. Jadi kalau kita mas nggak ada stok yang pas habis mas. Oh. Pas habis. Biasanya kita bikin itu sekalian, separuh kita, sebagian yang kita untuk display penjualan, sebagian yang untuk kita pakai sendiri. Tapi kebetulan kemarin itu kita motongnya terlalu banyak mas. Kita motong banyak, jadi stok media yang untuk dipakai sendiri itu habis. Jangan lupa tetap saya sarankan tetap pakai pupuk slow release ya, mau di Kastar mau Osmocot monggo. Nah, karena ini akarnya minim, seperti tadi saya sampaikan, biasanya saya bungkus mas untuk mengurangi dehidrasi. Petani itu egois ya? Gimana maksudnya? Nah itu baru lagi subur-suburnya ditel. Ya ini kan lagi subur-suburnya ditel. Demi kelangsungan hidupnya ini dan demi kelangsungan hidup saya. Nah kalau sudah kita anu gini, ya kita celupkan di enggak tadi kita rendam ya mas. Boleh. Bener-bener rendam. Tadi sedikit. Nah, yang kita potong ini, yang kita culik induknya ini kan daunnya sangat banyak. Dan kebetulan akar tadi yang di bawah hanya sedikit. Karena memang kita paksakan. Kalau kita bawa akar banyak, yang jelas yang satu nggak bisa ikut situ, ikut ke sini. Jadi nanti kalau cuma rumpun 3 kurang maksimal hasilnya. Nah, untuk mengantisipasi agar induk ini nggak rusak dengan akar yang dikit, daun yang banyak, biasanya saya bungkus gini mas.
Nah, saya bungkus gini, habis tanam saya bungkus gini. Itu kalau akarnya minim ya Mas. Ya. Dengan ini teknik seperti ini kita pakai kalau untuk yang jenis akar daun banyak tapi akarnya sedikit. Nah, ini kita bungkus satu-satu gini terus ini kita bungkus. Berarti ini nanti kan ditali Mas, otomatis ditali ya? Ini ditali, kalau kita dari bawah kita nggak keuber. Nggak usah disungkup Mas, kalau udah ditali Mas? Saya nggak tak sungkup Mas, jadi cuman saya tali gini aja. Kayak gini, aduh bucol Mas. Oke Mas, ditali. Nah, ini setelah kita, kalau langsung dari bawah sampai atas nggak cukup Mas, karena jumlah daun sekitar lebih dari 17. Nah, ya. Kita tali dulu satu gini, kita tali. Yang atas kita tali, jangan lupa ya, tali. Kalau langsung dari bawah nggak muat Mas. Nah, ini kita ambil lagi satu gini, kita tata sesuai dengan posisi tangkai nggih, agar daun tidak rusak. Nah, api toh Mas. Kayak tower Mas. Tower. Ini kalau saya penanganannya kalau motong rumpun yang kondisi akarnya sedikit. Nih, setelah seperti ini nggak usah. Ya monggo, mau yang senang disungkup, tapi kalau saya nggak. Ini tetap saya ditaruh di tempat yang panas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi dehidrasi dari daun ini selama akar belum berkembang. Paling enggak kita sungkup seperti ini paling enggak lama 1 sampai 1,5 bulan. Berarti ini langsung ditaruh di tempat panas Ya, Mas? kalau saya langsung nggak takut Mas, nggak takut layu? Nggak, ini aman nanti kalau sudah disungkup gini. Tapi kalau kondisi akarnya banyak ya nggak usah disungkup, nggak apa-apa. Jadi seperti itu Mas. Jadi setelah kayak gini nih Mas, disungkup ditali kayak gini, ini dikasih obat atau perangsang gitu nggak Mas? Nggak usah. Kita perawatan seperti biasa aja, Jadi tiap 4 hari sekali disiram, udah seperti itu aja. Ya insektisida perlu ya disemprot. Sama vitaminnya yang tadi PO ya, ini tetap tiap minggu tetap. Itu tiap minggu tetap ya Mas ya, tetap pakai ya. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi ini kita jadi punya induk 2 ya, yang satu yang sudah dipotong induknya, yang satu ini bonggolan yang tadi. Nah, ini sudah jadi bakal rumpunan nanti Mas. Rumpunan. Nah, ini yang paling menggemaskan yang ini Mas. Mais itu ya Mas. Ini tadi berapa bulan ya Mas? 9 bulan ya Mas? 9 bulan. Dari bonggol 9 bulan saya piara itu. Dari cacah bonggol 9 bulan. Daun 1 2 3 4 5 6 7 8, daun 9 kan? Daun 9 sudah beranak 8 tadi kita bongkar nggih. Ya. Cuman yang satu belum naik. Padahal minggu kemarin baru 7 ya Mas ya? 7 daunnya belum mekar loh Mas. Belum mekar nggih. Wah, ini udah mekar. Satu minggu sudah mulai mekar, tapi mekar full itu dari mulai kuncup sampai mekar full itu 21 hari Mas. 21 hari. Itu buktinya apa Mas? Ya kalau saya memang Mas, kalau tanaman gini saya kasih waktu dulu, sekarang juga masih belajar. Waktu dulu belajar pengen tahu aglonema itu daunnya berapa hari, itu saya cantali kalender tanggalan Mas. Jadi ya istilah real lah, nggak itu pertumbuhan stabil maksudnya ya Mas ya? Pertumbuhan normal itu 21 hari. Tapi kalau yang tanaman aglo yang agak bermasalah bisa sampai 24 sampai 25 hari. Lah, kalau lebih dari 30 hari daun satu, baru tumbuh daun satu, itu biasanya daun akan berwarna merah. Menyala. Itu tanda-tanda tanaman stres, Mas. Tanaman stres itu daun akan keluar warna yang menyala. Tapi kalau memang benar-benar daun itu sehat, kadang 19 hari sudah mulai muncul lagi. Kecuali kalau pas bunga itu beda lagi. Kalau pas keluar bunga itu biasanya jaraknya 2 kali daun baru keluar satu. Kurang lebih seperti itu Mas. Iya Mas, siap. Nah itu jadi bukti dari Mas Agus BR, metan dari Mas Agus BR beserta pupuk ya. Tapi ya beserta doa juga ya. Yang utama itu doa ya Mas ya. Tekun Mas. Tekun, konsisten, disiplin dalam perawatan itu paling pokok. Karena kalau pakai media, pakai obat apapun, kalau kita nggak konsisten, kita nggak tekun, kita nggak disiplin, kita ngerawatnya ya hasilnya juga tidak akan maksimal. Itu aja.
Ning Mas Agus ngomong-ngomong nih puasa enggak ini? Ya alhamdulillah masih puasa. Wah, tapi semangatnya 45 ini. Puasa ndak puasa saya tetap semangat, Mas. Lihat tanaman aja udah seneng, Mas. Tahu lagu yang lagi viral, Mas? Apa, Mas? Bojomu tak silai ngono lho, Mas. Ngerti aku, Mas. Ya udah gitu aja, Mas. Siap, Besok kita lanjut ya, Mas ya. Siap, Lanjut. siap. Kita Lanjut. tutup dulu, Mas. Oh ya. Dari BR Garden mohon maaf apabila ada sedikit banyak kekurangan. Tidak bermaksud kami di sini menggurui atau apa, tapi hanya berbagi pengalaman. Siapa tahu dari pengalaman saya di kebun, di sawah ada yang bermanfaat. Tapi bila mana ada teori-teori dari saya yang mungkin meleset, mungkin tidak sesuai, ya itu karena kebodohan saya. Jadi gitu aja. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keindahan itu diciptakan untuk kita sendiri ya sebenarnya teman-teman. Untuk kita sendiri, bagaimana kita menikmati dan bisa merasakan keindahan itu. Meskipun Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Rinjani itu indah, tapi hati kita nggak mengatakan indah, nggak mungkin jadi indah ya. Nah, masih di tempatnya Mas Agus BR ya, ini ya Mas Agus BR Bambu Luncing. Seperti ini aglonemanya ya, subur-subur, makmur-makmur. Subur-subur itu judune makmur ya, judune makmur. Seperti ini. Bisa kalian lihat, ini udah banyak banget yang dijual. Jadi kalau nggak banyak yang dijual dan hampir itu berapa tahun kemudian itu dicuri satu kandang ya, dicuri oleh maling, habis ludes. Tapi alhamdulillah seiringnya berjalannya waktu rezeki itu nggak kemana ya, rezeki. Pengiriman hari ini guys, siap kirim guys.